Halo bos, kembali lagi bersama saya Ipang Knalpot, top global pencerita handal selautan. Bagaimana kabar kalian? Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Hingga mantan kalian menyesal memutuskan kalian. Asik, sok bijak. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita anime bergenre action komedi, di mana sang tokoh utama bernama Daryl yang dipecat dari kerajaan iblis. Karena Daryl sendiri dari ras manusia yang tidak bisa menggunakan sihir. Sedangkan semua iblis di kerajaan itu dapat menggunakan sihir dengan leluasa. Mudahnya salah jurusan. Daryl dengan kemampuannya yang hebat pun menetap di sebuah desa dan membangun desa itu hingga sangat maju. Mantap jiwa. Judul anime ini sendiri adalah Kaiko Sareta Ankoku Heishi Tritidai no Slow no Second Life, atau dalam bahasa kita bersantai di umur 30 tahun setelah dipecat dari pasukan Raja Iblis. Jadi bagaimana keseruan Daryl membangun desa barunya? Yuk kita mulai ceritanya, let's go. Cerita dimulai dari seorang penasihat kerajaan iblis yang bernama Daryl. Dia dipecat oleh salah satu dari 4 petinggi kerajaan yang bernama Basubaza. Hal itu dikarenakan Daryl dari ras manusia dan bukan dari ras iblis. Ditambah lagi, Daryl tak memiliki kemampuan sihir. Terlihat Basubaza yang sangat membenci Daryl dan mengusirnya tanpa sepengetahuan Raja Iblis. Di PHK, bos. Di perjalanan, Daryl sempat bertemu dengan sahabatnya dari ras iblis yang bernama Reset. Ya sekalian aja Daryl pamitan, sayangnya dia lupa minta uang perpisahan. Sudah berhari-hari, Daryl mengembara tanpa tujuan dengan perut yang kelaparan, hingga dia bertemu dengan seorang wanita yang diserang oleh monster monyet. Melihat wanita yang bohe itu, Daryl pun berusaha membantunya, walau dalam keadaan yang sangat lapar. Hingga Daryl mengambil pisau milik si bohai dan berhasil mengalahkan si monyet. Mantap jiwa. Ternyata wanita ini sedang ingin pulang ke desa dan dia takut bertemu dengan monster lagi. Makanya dia membawa Daryl untuk menjaganya, tentu saja dengan cara yang sangat lembut. Sesampainya di rumah, mereka pun berkenalan. Wanita bohai ini bernama Marika. Terlihat Marika tinggal bersama kedua orang tuanya. Daryl pun menceritakan jika dia tidak memiliki tempat tinggal. Maka Marika pun meminta Daryl tinggal di rumahnya. Daryl yang melihat tonjolan harapan milik Marika pun lemas, dan tentu saja sangat senang tinggal di rumah ini. Isohai real. Besoknya, ayah Marika meminta Daryl untuk menjadi petualang desa. Petualang ini memiliki tugas mengalahkan monster, mengumpulkan tumbuhan obat dan lain-lain. Tentu saja, Daryl yang dulu bekerja di kerajaan iblis menolaknya, hingga Marika dan ayahnya harus memaksa Daryl menjadi petualang desa. Keluarga Marika memang agak aneh, bos. Tanda sihir petualang kelas E mulai muncul di tangan Daryl, bertanda dia resmi menjadi petualang desa. Lalu, ayah Marika mulai mengajarkan Daryl memakai aura dan mencoba kekuatannya. Dimulai dari aura tebasan, yang ternyata Daryl memiliki aura tebasan yang cukup kuat. Kemudian tes aura tusukan, di mana Daryl memanah sebuah apel, dan kekuatannya sangat besar sampai membuat ayah Marika pelongo-pelongo. Kemudian aura pukulan, ternyata Daryl juga memiliki aura pukulan yang kuat. Yang terakhir aura bertahan, di mana Daryl akan menahan serangan palu besi dengan sebuah perisai kayu. Di sini dapat disimpulkan jika Daryl memiliki semua aura yang sangat kuat, aura yang jarang dimiliki oleh orang biasa. Beberapa saat kemudian, ayah Marika yang merupakan kepala desa sekaligus mantan petualang desa mulai mengenalkan Daryl ke para warganya. Tiba-tiba muncul petualang desa yang bernama Gosita. Terlihat dia sangat tidak menyukai Daryl karena Daryl sudah berumur 30 tahun, alias om-om yang belum menikah. Asem memang mulutnya bocah ini. Ditambah lagi, Gosita ada di kelas D, satu tingkat di atas Daryl. Gosita pun meninggalkan Daryl dengan cara yang congkak. Kemudian ayah Marika mengeluarkan beberapa misi berbahaya untuk para petualang, seperti mengalahkan monster yang tertera dalam sebuah gambar. Ternyata itu adalah monster monyet yang telah Daryl kalahkan sebelum datang ke desa.
Tentu saja ayah Marika langsung kaget melihat kemampuan Daryl. Gashita yang melihat prestasi Daryl pun semakin jengkel dan dia ingin pergi memburu monster semut. Sementara Daryl yang telah mengalahkan monster monyet langsung naik ke kelas D, tingkat yang sama dengan Gashita. Beberapa saat kemudian, Daryl menjalankan misi petualang bersama Marika, di mana mereka akan mengumpulkan tumbuhan obat. Terlihat Marika sangat hebat dalam misi ini. Dia pun mengajari Daryl tentang ilmu pengobatan. Ditambah lagi, ternyata Marika memiliki kekuatan yang besar. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan rusa yang aneh, di mana rusa ini bisa sangat konyol. Bahkan bisa bertarung dengan semut raksasa dengan jurus breakdance, koplak. Setelah rusa dan semut capek berkelahi, Marika dan Daryl pun menangkap mereka dan membawanya ke desa. Terlihat Gashita yang tiba-tiba kesal, karena semut raksasa itu adalah monster buruan Gashita. Besoknya terlihat ayah Marika memberitahu Daryl jika ada monster ular yang berkeliaran di sekitaran desa. Ular ini sangat kuat dan berbisa, sehingga masuk ke dalam misi kelas C. Ayah Marika pun meminta Daryl untuk menjauhi ular itu. Setelah itu, Daryl pun mencoba berpatroli seorang diri di hutan. Di sana, dia melihat area hutan yang hancur. Tak disangka di kejauhan, terlihat Gashita lari ketakutan dikejar ular raksasa. Ya, itu adalah ular yang kita bahas tadi. Gashita dan Daryl pun bersatu melawan sang ular. Namun, sang ular yang marah langsung membalas Daryl hingga membuat pedangnya hancur. Dalam situasi ini, Daryl melihat serpian ujung pedang yang mirip dengan ujung anak panah. Daryl pun menggunakan aura tusukan dan melempar serpian pedang itu ke mulut ular hingga ular itu turu. Ternyata kaki Gashita terkena bisa ular akibat bertarung. Daryl yang telah diajari ilmu pengobatan langsung mengobati luka Gashita yang menangis. Karena kebaikan Daryl, kini Gashita pun mulai menghormati Daryl. Dan sekarang mereka menjadi bestie. Awal sok jago, sekarang nangis-nangis. Koplak lo. Saat Daryl pulang, mereka pun menyambutnya dengan cara yang halus, hingga Daryl pingsan. Malamnya, terlihat kepala Daryl telah diobati, akibat luka yang disebabkan si bocah kosong. Di sini, ayah Marika mengambil peta desa, dan menceritakan harta karun desa pada Daryl, yaitu sebuah tambang mitril, sebuah logam unik yang dibuat sebagai bahan dasar peralatan perang. Akibat keberadaan tambang itu, desa menjadi area pertempuran antara ras manusia dan ras iblis. Hingga akhirnya tambang mitril dikuasai oleh ras iblis. Karena itulah kondisi desa lama-lama menjadi sepi. Karena terdapat banyak ras iblis di area desa, di mana-mana sumber masalah adalah uang, bos. Besoknya terlihat Daryl dengan celananya yang norak mencoba masuk area tambang. Terlihat penjagaan di sana sangat lemah, hingga Daryl bisa masuk tambang dengan santuy, menyusup pakai kayu bok, bos. Beberapa waktu kemudian, Daryl bertemu para pekerja tambang dari ras bocil siluman. Terlihat para bocil siluman mengenal baik sosok Daryl, karena Daryl adalah mantan atasannya. Para bocil siluman pun sedikit curhat pada Daryl jika para kerajaan iblis memaksa para bocil siluman untuk bekerja 4 kali lipat lebih keras dari biasanya. Tentu saja hal itu membuat para bocil siluman sengsara. Tiba-tiba, para penjaga tambang dari kerajaan iblis tiba. Melihat itu, Daryl pun langsung bersembunyi. Di sini dia melihat perlakuan para prajurit yang kasar, hingga para bocil siluman tak tahan dan menyerang pimpinan prajurit kerajaan. Hal itu membuat situasi tak terkendali. Akhirnya Daryl pun muncul membela para bocil siluman dengan kain yang menutupi mukanya. Di sini Daryl sempat panik karena mencium aroma mematikan di hidungnya. Rupanya aroma itu berasal dari penutup wajah Daryl, yang ternyata adalah sempak salah satu bocil siluman. Aromanya mematikan memang. Karena tak ingin melukai prajurit kerajaan iblis, Daryl pun bertarung tanpa membuka sarung pedangnya. Hingga para prajurit melakukan formasi dan ingin menyerang Daryl dengan sihir secara bersamaan. Namun Daryl bisa menyerang para prajurit sebelum mereka sempat mengeluarkan sihirnya.
Tak lupa Daryl juga bisa mengalahkan pimpinan mereka. Di sini Daryl memberikannya pelajaran dengan memberi potongan rambut gratis bergaya profesor. Pimpinan musuh pun kabur karena malu. Hal itu membuat prajurit lainnya menyerah. Dan kini tambang Mithril dan para bocil siluman berada di tangan ras manusia. Daryl pun kemudian pulang ke desa, dan seperti biasa, mereka menyambutnya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, desa menjadi bertambah ramai, dan ada seorang petualang kelas B yang terlihat di sana. Dia bernama Fitbiran. Terlihat Fitbiran sangat meremehkan Daryl dan Gazita karena hanya kelas D. Namun karena Daryl sangat dihormati di desanya, membuat Fitbiran semakin kesal pada Daryl. Kemudian atasan Fitbiran yang bernama Besfrit mengajak Daryl untuk berbicara empat mata. Ternyata Besfrit ingin meminta bantuan Daryl untuk membujuk para bocil siluman agar mau bekerja untuk ras manusia. Hal itu pun dengan mudah diselesaikan oleh Daryl. Lalu saat Daryl keluar tambang, dia melihat sebuah lingkaran sihir ras iblis. Daryl pun segera pergi untuk mengeceknya. Ternyata iblis itu adalah sahabat Daryl yang bernama Reset. Mereka pun sangat akrab. Reset pun menceritakan jika dia membutuhkan Mithril untuk ras iblis. Untuk itu, Daryl mengajak Reset menemui Besfrit, di mana ras manusia akan menjual Mithril ke ras iblis. Auto cuan banyak ini, bos. Beberapa hari kemudian, Daryl dan Marika bertemu dengan kakek aneh, di mana kakek ini tiba-tiba memeriksa aura Daryl dengan cara memegang tangannya. Terlihat kakek sangat senang melihat aura milik Daryl. Ternyata kakek ini adalah seorang pandai besi dari pusat yang bernama Smith. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat pandai besi milik Fitbiran. Namun karena Fitbiran tak mengizinkan mereka masuk, kakek Smith pun merengek-rengek hingga Fitbiran risih dan terpaksa mengizinkan kakek Smith dan Daryl menggunakan peralatan pandai besi. Ternyata para bawaan Fitbiran tak bisa mengelola Mithril dengan baik. Kakek Smith pun mencontohkan cara mengolah Mithril menjadi senjata. Lalu kakek Smith meminta Daryl untuk mencoba pedang buatannya. Ternyata sangat hebat. Fitbiran yang melihatnya pun memohon kakek Smith agar mengajarinya. Sayangnya kakek Smith menolak dengan cara yang epik. Beberapa saat kemudian, kakek Smith pun meminta pedang itu, karena kakek Smith akan memberikan senjata khusus yang cocok dengan aura Daryl. Tak disangka, kakek Smith ternyata secara diam-diam telah mencuri sebuah Mithril untuk bahan dasar senjata Daryl. Emang kakek tua nakal. Daryl pun memanggil teman-temannya untuk membantu kakek Smith membuat senjata. Tiba-tiba, Fitbiran diam-diam menemui Daryl. Di sini, Fitbiran sudah sangat muak dengan Daryl, sehingga Fitbiran ingin mengajak duel Daryl 1 lawan 1. Baywan adu mekanik, bos. Singkat cerita, waktu Baywan pun telah tiba. Terlihat Fitbiran telah memiliki pedang dan perisai dari bahan Mithril. Sedangkan Daryl juga membawa pisau berbahan Mithril buatan kakek Smith. Terlihat Daryl mulai mengaliri pisau itu dengan auranya. Dan saat Daryl mengarahkan pisau itu ke Fitbiran, armor di pundak Fitbiran hancur seketika. Ternyata senjata Daryl bisa memanjang dan berubah bentuk. Tak hanya itu, senjata ini juga sangat tajam, hingga bisa menghancurkan perisai dan pedang Fitbiran dengan sangat mudah. Easy dek. Fitbiran yang mulai naik darah, kemudian memakai senjata Mithril yang besar. Daryl pun merubah senjatanya menjadi cambuk dan mengakhiri perlawanan Fitbiran. Masih easy dek. Beberapa hari kemudian, terlihat Daryl yang mulai mencintai Marika. Daryl pun meminta izin pada ayah Marika agar bisa menikahi Marika. Tentu saja ayah Marika setuju. Marika yang mendengar itu pun sangat bahagia dan mengeluarkan sentuhan lembutnya. Beberapa tahun kemudian,
Daryl sudah menjadi kepala desa dan dia sudah memiliki putra bernama Grant. Hidup yang bahagia. Bagaimana kelanjutan kisah Daryl menjadi kepala desa? Kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.